Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi umat Tuhan, salam. Kita sedang berbicara tentang bagaimana karya Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya, karena itu adalah janji Allah bagi setiap umat manusia, lebih khusus bagi orang percaya yang menerima janji Allah. Katakan, saya penerima janji Allah. Itulah sebab kita akan bahas hidup ikuti Roh Kudus, bukan hidup dengan penalaran atau akal saja. Akal saja itu baik, tapi tidak selalu baik. Ada saatnya kita mengalami kebingungan, karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita agar Dia menolong kita untuk kita bisa hidup ikuti Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal ke-7 ayat 37 dan 38 dikatakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, yang haus katakan amin. Baiklah, ia datang kepadaku dan apa saudara? Minum. Yang haus datang dan minum. Ini bicara soal Roh Kudus seperti air yang kepuasan bagi jiwa yang haus. Ayat yang ke-38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Baca bersama saya, 2, 3. Dari dalam hati, gantinya dengan namamu. Dari dalam hati VLC akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Flow out from your belly. Dalam bahasa Inggris dikatakan keluar dari perutmu. Coba pegang ini. Perut ini mengalir aliran air hidup. Haleluya. The rivers of life. Sungai-sungai kehidupan. Nah, Anda bayangkan sungai-sungai kehidupan. Satu keran saja dari pam, Anda terlambat atau lupa menutup malam itu, maka saya jamin besok pagi rumahmu akan kebanjiran. Amin. Kebanjiran air dan kebanjiran bayar bil air juga, saudara kasih ya. Dua banjir. Banjir bayar uang untuk pam karena airnya mengalir menghasilkan uang, tapi Anda juga mengalami kelimpahan air. Itu baru satu keran. Nah, Anda bayangkan kalau rumahmu ada 5 kamar mandi tambah 3 dapur semuanya on. Maka Anda akan berenang bebas saat itu, tapi nanti Anda akan bayar di pam. Itu baru mata air atau keran sebagai saluran dari mata air. Tetapi Alkitab barusan kita baca, dalam dirimu bukan ada keran. Katakan, dalam diri saya ada sungai-sungai kehidupan. Katakan, yes. Anda bisa bayangkan sungai itu selalu menghasilkan kekuatan. Kekuatan untuk menghidupkan dinamo, yang melahirkan kekuatan listrik yang bisa membawa penerangan. Jadi dengan kata lain, dalam diri kita ada kuasa seperti sungai yang membual-bual, yang membangkitkan kehidupan di sekitar. Haleluya. Dan saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi Anda, di sekitarmu ada kemakmuran. Haleluya. Aliran-aliran air hidup, the river of life in the sight of us. Di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Di ujung bisa baca bersama saya, 2, 3. Oleh roh. Ganti ya nama saudara. Oleh roh VLC mengucapkan apa? Hal-hal yang rahasia.
bukan dengan bahasa Inggris atau bahasa Latin atau Greka atau Yunani atau Ibrani, tapi speaking in tongue, glossolalia, the word of the tongue. Kata-kata yang disampaikan melalui bahasa lidah, karunia lidah, gift of tongue. Nah, umat Tuhan, berbahasa roh adalah bahasa yang dipakai saat kita berjalan dalam roh atau dengan Roh Kudus. Alkitab berkata berjalan di dalam roh, berjalan dengan Roh Kudus. Kalau Anda berjalan dengan seseorang di samping Anda, minimal Anda memakai bahasa yang dia tahu. Ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, Anda memakai bahasa Indonesia, dia juga tahu. Tapi kalau Anda pakai bahasa roh, maka lebih klop. Kenapa? Karena Indonesia saja punya bahasa nasional, yaitu bahasa apa? Indonesia. Sorga punya bahasa sorga. Namanya apa? Bahasa roh. The simple is that. Nggak usah saudara kekasih bikin repot-repot. Apalagi saudara bikin TikTok lalu menghina-hina bahasa roh. Terlalu mahal saudara kekasih. Di New York Times 6 November 2006, nanti bisa Google. Jangan Google sekarang, nanti saudara punya pikiran terganggu. Nanti di rumah, saya Google dan saya ambil bahasa Indonesianya, dikatakan begini. Pandangan ilmu saraf dalam berbicara dalam bahasa lidah bertentangan dengan apa yang mungkin menjadi persepsi umum. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berbicara dalam bahasa roh jarang menderita masalah mental. Sebuah penelitian baru-baru ini terhadap hampir 1.000 orang Kristen evangelis di Inggris menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam praktik berbahasa roh lebih stabil secara emosional daripada mereka yang tidak bahasa roh. Ini Amerika yang penelitian, kakak. Lalu kita yang dari pendeta dari Indonesia, dari Kolhua, ingin mementahkan orang Amerika punya penelitian. Orang Kolhua ingin kalahkan orang Amerika. Hanya dengan memposting TikTok yang menentang bahasa roh, yang tidak dapat ditunjukkan. Nah, seorang anak berbicara mungkin dengan bahasa yang tidak jelas, namun orang tuanya berusaha untuk mengerti apa maksud dari anak itu, bukan? Tidak ada orang tua yang berkata itu bahasa palsu dan anak itu sudah sesat dari bangsa Indonesia. Tetapi orang tua membimbing anak itu sampai bisa berbahasa yang benar. Demikianlah hendaknya cara seorang gembala, seorang pendeta besar di kota ini dan di kota manapun memandang tentang bahasa roh yang dikumandangkan di dalam jemaat. Amin. Dari mimbar ini tidak boleh memberitakan yang palsu. Karena kalau kita beritakan yang palsu tanpa menunjukkan yang benar, jemaat akan bertambah bingung. Walaupun pengkhotbah yang hebat, yang kelas kakap, yang subscribe-nya 500 juta subscriber, itu akan membawa kebingungan. Kenapa? Karena palsu tidak selalu menunjukkan yang asli, tapi yang asli akan memberikan sign bahwa kalau ada asli pasti ada yang palsu. Amin. Karena itu dari tempat ini saya mau bahasa roh untuk saudara dan saya mentafsirkan. Lastumbara kene lupa katidu pekaro popasendo kubara lestumbara kumbara siburu kata olehmu perkara besar terjadi. Lesta kana mo sumbalas te kana boka olehmu mujizat terjadi. Losta kana mo sinabo lesta kana mo di akhir karirmu itu akan buat perkara yang di luar ijazahmu. Dengar, humlesto takano lesto prima dalam nama Yesus. Amen. Nah, saudara nggak usah tegang. Itu saya berbahasa roh dan saya menafsirkannya. Bahasa Inggris itu ada kamus. Dan kalau saya bilang yes itu tidak, so no. Yes is yes, no is tidak. Why? Because you know bagaimana kamus itu. Dictionary show you. Nah, sekarang teologi mana yang sudah mengeluarkan kamus bahasa roh?
No one has. Tidak ada orang yang punya kamus bahasa roh. Lalu pendeta hebat di Kupang ini atau dimanapun, dia berkhotbah dan menghina-hina bahasa roh, seolah-olah dia punya kamus bahasa roh. Harusnya pendeta itu seperti saya tadi, berbahasa roh yang asli, dan dia jemaat terima kebenaran. Haleluya. Saya tidak perlu kasih tahu yang palsu, apalagi menghina baby bala makan kepala baby. Saya tidak perlu menghina. Amin, saudara. Tapi saya humbrasto lastino makan pasiano. Itu bahasa roh. Amin. Memang dulu sekali 35 tahun saya pakai bahasa roh yang seperti anak kecil. Lama. Itu dulu. Seperti anak saya Kirna atau cucu saya. Cucu saya Kirna dan JP. Kalau Jose sekarang satu kali ajar dia tahu. I am strong boy. I am strong boy. Karena mungkin dia bilang di perlawan 2, nomor 1, nomor 2. Jadi nomor 3 selalu tunjukkan. Suruh apa saja, saya lancar, saudara guys. Tapi ada kadang-kadang terkurang jelas. Lalu saya bilang, ini anak sudah sesat nih. Elvis, tolong rubah dia kembali namanya. Sesuaikan dengan Nana saja. No. Kita membimbing anak. Nah jemaat, dengar, tidak ada bahasa roh palsu. Yang ada adalah kita belajar hidup dalam roh. Kalau Anda belajar berjalan, maka Anda juga belajar berbicara. Sederhana bukan? Jangan membingungkan, lalu kita kejar subscribe dengan pengajaran yang sesat. No, nggak ada sesat. Yang ada adalah kita bertumbuh. Haleluya, amen. Untuk bersama-sama dewasa di dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Galatia 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kemudian saudaraku yang kasih, kita melihat dari ayat-ayat selanjutnya bahwa ketika kita berada di bawah Taurat, kita akan melanggar Taurat. Tidak berada di bawah Taurat tidak membuat pelanggaran karena kita tidak berada di bawah Taurat. Dengan kata lain, ketika kita tidak berada di bawah Taurat, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita berjalan di dalam Roh Kudus, kecanduan akan dosa, kecanduan akan hal-hal yang jahat, kecanduan akan hal-hal di luar kebenaran itu akan tergerus. Tergerus. Karena Roh Kudus tidak menghajar kita dengan kekerasan, tapi Roh Kudus mendidik kita dalam kebenaran. Khotbah sekeras apa tidak akan merubah manusia, tapi selembut bahasa Roh Kudus akan merubah seseorang. Ketika Roh memimpin kita, Dia menangani akar masalah kita dan bukan hanya cabang-cabang masalah saja. Cara manusia adalah menyerang kepada masalah secara langsung dengan menggunakan kemauan keras. Tapi Roh Kudus menuntun kita dengan cara yang terbalik, yaitu memecahkan masalah secara permanen. Tidak painkiller, tidak seperti obat kepala sakit bintang 7 atau Panadol, itu namanya painkiller, pembunuh sakit sebentar, nanti kumat lagi. Roh Kudus tidak begitu. Roh Kudus menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya dan bersifat permanen. Kita mesti berhati-hati saat kita memasuki hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan kita. Misalnya pasar saham, judi online, trading online,
pinjol atau pinjaman online, dan lain-lain. Kita harus tenang. Jangan termakan dengan pinjam 20 juta, dikembalikan dalam 12 bulan hanya 20.221.000 rupiah. Jangan buru-buru itu. Dengar saudara yang kasih. Ketika kita tidak waspada dalam pinjaman online, trading online, bisnis online, apalagi pasar saham, judi online, dan banyak yang lain-lain yang menawarkan mobil mewah dalam 1 bulan, rumah mewah dalam 3 bulan, kaya dengan cara supernatural alias cepat maksudnya. Nanti Anda akan miskin dengan supernatural juga, akan bermasalah secara supernatural dan masuk penjara natural. Tidak ada percepatan, 1 tahun tiba-tiba 1 jam, no. 1 tahun diperpanjang lagi karena mengomel, kasih 2 tahun. Nah, kita mesti waspada ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak judi online itu sangat memukul. Kita mesti waspada. Karena biasanya itu saya sudah amati. Saya pernah datang ke kasino beberapa tahun yang lalu, dan baru-baru saya ke sana, saya makan pagi dengan rombongan besar. Saya dengan anak mantu saya bilang, "Kona, coba kamu tes itu, kasih mas $1. Oke Papa John, dia kasih mas $1, langsung dapat $10. Kita dapat $11. Saya bilang, Kona lu lihat, itu promosi. Lu percaya kalau lu main ulang lagi, lu akan kalah habis. Semua sepakat? Oke, coba. Taruh ulang, hilang. Saya bilang, jangan pernah kalian coba. Karena judi selalu promosi itu, wah. Tapi pada akhirnya, sampai kaos kaki pun kamu jual. Siapa yang mau beli kaos kaki bekas? Dan lain-lain sebagainya. Coba pegang tangan saudara. Lebih baik kerja dengan tangan. Coba, lebih baik kerja dengan tangan. Iya. Jangan bilang, kakak saya tidak online. Saya cuman pasang KP. Kupang Prosperity. Alias kupon putih. Kakak, ini putih suci kakak. Iya, seperti kuburan putih di luar, melemaskan di dalam. Nah, saudara, ini semua yang lain. Ini saya mesti sampaikan ini karena kalau kita tidak berhati-hati, kita akan banyak. Dan kalau dengar saudaraku, hidupmu kalau dililit oleh utang, kamu tidak bisa berkembang. Tapi juga kita bisa bikin utang dalam pengertian pinjaman yang membesarkan modal dan sebagainya. Itu bisa, kenapa tidak? Tapi kita mesti waspada dalam konteks-konteks ini karena Mazmur 23 ayat yang ketiga, coba saudara baca. Ia menjagarkan jiwaku. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ia menjagarkan jiwa, pikiran, dan perasaan serta kehendakku. Untuk apa? Menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata jalan dalam bahasa Ibrani adalah magal. Coba katakan magal. Apa? Yang berarti apa? Jalan muter-muter. Sebelum kaya susah. Sebelum kasih pinjaman, meminjam. Muter. Magal artinya apa? Muter-muter. Tapi kalau judi langsung apa? On the spot. Taruh 1 juta, dapat 100 juta, langsung. Bisa. Tapi itu bukan cara Tuhan memimpin kita. Cara Tuhan kita, ia memimpin aku muter-muter. Coba katakan, Tuhan gembala yang baik, dia memimpin aku dengan muter-muter. Dia muter-muter dengan kita sampai kadang-kadang kita stres. Kalau kurang iman tidak mau baca Alkitab. Kalau lebih banyak kurang iman lagi tidak berdoa. Lebih banyak kurang iman lagi tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab. Dan lebih kurang iman lagi pindah agama, pindah gereja. Ganti fam. Saking lemah imannya. Muter-muter. Saudara mau tahu bukan?
Saya juga baru tahu, baca Alkitab, pelajari baru. Oh, magal itu artinya apa, saudara? Muter-muter. Pernah saudara alami Tuhan pimpin saudara muter-muter? Oh, saya dan Ibu Messi muter-muter. Muter jadi pembantu rumah tangga, jadi driver antar-antar orang, jadi sekretaris, jadi ini, jadi macam-macam. Pedagang air zam-zam. Pernah, apalagi kita jadi distribusi kartu ini, kartu itu, banyak kan. Muter-muter keluar dari rumah, taman mini, taman mertua indah, Oibah, datang di samping, jual-jual. Saya ingat waktu kita jual itu apa, jagung bakar, es teh, es sirup. Oma is lihat-lihat pakai daster sore-sore dia begini. Dalam hati saya terjemahkan, jangan sebagai apa bepo anak nih. Oma lihat, Oma jalan. Tapi lihat sekarang Oma bertapa di muka saya, bukan? Amin. Lihat video kasih lama-lama lagi, saudara kasih. Saudara lihat muter-muter. Dan saya kalau tanya, Oma bahagia dan beta sekarang? Oma bilang, super happiness. Why? Dapat anak mantu, bisa sopir, bisa antar ke Oma makan, bisa pangan ke Oma ayam, bisa bikin kompor ke Oma, tapi juga bisa baptis Oma, kasih nubuat untuk Oma anak semua jadi diberkati, semua jadi murid Tuhan semua, bisa berkati Oma anak cucu, berkati jasmani, berkati rohani semuanya. Mau apa lagi yang kurang? Tapi muter-muter ini loh. Apa saudara? Kadang-kadang muter-muter, sampai Tuhan juga muter orang lain. Lihat kita dengan mata kaki. Mata kaki kalau sepatu mahal begini bagus. Tapi kalau mata, lihat dengan mata ini. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Bayangkan kau tosul badan besar orang tanya, ini siapa ya? Kenapa? Karena kita loit hoko, loit kan mui, broke, miskin. Tapi dengar, Tuhan selalu muter-muter, tapi the end is happy ending. Amen. Judi itu first happy, but the end lu rata happy. Tetapi ikut Tuhan muter-muter. Coba buka tangan begini. Mutar aku sesuai dengan putaranmu Tuhan. Omong, jangan tertawa. Bilang, putar aku sesuai dengan putaranmu Tuhan. Perjalanan orang benar diputar tambah hari tambah terang hingga rembang tengah. 20, 21, 23 tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Yang percaya katakan saya terima. Dia muter-muter kita, tapi dengar, Tuhan dapat melakukan percepatan dalam semalam, dalam beberapa jam detik. Ketika kemurahan Tuhan datang atas engkau, gaji 20 tahun lari lewat. Amin. Tuhan bisa lakukan itu. Matius 11 ayat 29. Ini cara hidup dalam roh yang ditunjukkan oleh Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa saudara? Ketenangan. Sudah bayangkan? Kemarin Ibu Messi dipanggil oleh petugas pajak kirim dan sini. Ibu Messi akan diperiksa oleh si A, si B. Dan diancam di bawah kalau tidak datang akan kenakan hukuman masuk penjara. Ibu Messi bilang, kenapa pilih itu orang coba? Ternyata saudara kekasih, sampai di sana hanya kasih tahu, apakah ibu punya nomor pajak sudah berubah seperti ini? Ibu Messi bilang, dengar, apakah kau hanya tanya nomor pajak mesti pakai ancam saya kayak begitu? Tetapi saudara kekasih, kalau Anda mendapatkan panggilan dari mana-mana, khususnya dari polisi atau jaksa, walaupun Oscar itu jemaat di sini, tapi kalau dia panggil saudara sebagai jaksa, kamu tidak bilang Om Os, dia bilang jangan panggil saya Om Os. Kenapa? Karena berurusan dengan hukum. Nah, jiwa yang tenang itu kalau bermasalah banyak hal,
Anda tidur di AC yang 16 derajat Celcius, tapi di dalam tuh panasnya 160 Fahrenheit. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, belajar dari Yesus. Dia bilang apa? Aku rendah hati, lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Tuhan tidak kasih kekayaan yang berlimpah, Dia hanya kasih ketenangan. Dan kalau Anda tenang, Anda melebihi seorang pahlawan. Ganti pahlawan dengan seorang businessman, seorang politikus, seorang filosofi, seorang engineering, siapapun. Ketenangan adalah modal besar yang Yesus tawarkan kepada pengikut-pengikutnya. Katakan, saya menerima ketenangan dari Yesus. Come on! Ya. Sapi yang lebih kuat dan lebih dewasa biasanya dipasangkan dengan sapi yang lebih muda dan tidak berpengalaman. Saudara percaya Roh Kudus adalah profesor dalam kehidupan, profesor of life and death. Tidak ada death, tidak ada mati, hidup. Roh Kudus adalah guru besar semua, guru besar profesor yang sudah mati dan hidupnya akan menjadi profesor di bawah kolong langit ini. Dia lebih hebat, PY dari semuanya itu, amin. Dan Roh Kudus seperti senior profesor. Saudara dan saya seperti junior student. Roh Kudus atau Yesus ibarat sapi yang tua. Sapi yang tua itu sudah banyak bukan makan garam, main lumpur. Masa sapi makan garam? Sudah terbiasa. Kadang-kadang terperosok, tapi dia bangkit lagi. Yesus terperosok dalam maut, tapi dia bangkit lagi. Dia sudah punya pengalaman. Dan dikatakan kita dipasangkan dengan Yesus. Coba kasih pasangan begini. Ini bukan Puan Prabowo, ini bukan Anies Baswedan, Ganjar, saudara kasih. Coba, ini katakan, ini pasangan Roh Kudus dan saya. Roh Kudus senior, katakan. Saya baru-baru nior. Nah, baru-baru nior ya, bukan junior, baru-baru nior. Nah, kenapa? Dengar baik-baik, umat Tuhan. Mungkin saudara sudah pernah lihat ini. Tetapi penjelasannya adalah karena sapi tua itu sudah pengalaman, dia bergerak perlahan-lahan, step by step, on the right time, on the right place. Karena dia tua, dia pengalaman, tenaganya mungkin terbatas, kalau konotasinya natural ya. Tapi Yesus tenaganya tidak terbatas. Amin. Roh Kudus powernya tidak terbatas. Nah, sapi yang muda ini nol, tidak punya apa-apa, tapi semangatnya luar biasa. Dia amin, tidak ada putus-putusnya. Dia mau bergerak, dia tidak bisa berdiri, dia berdirinya begini terus. Dan ketika dia maju, sapi junior bilang, wait a moment, wise man think, berpikir secara hikmat. Dan akibatnya, satu kali dia terperosok, dua kali dia jatuh, tapi sapi senior tetap teguh, angkat dia. Waktu Anda jatuh, Yesus setia mengangkat saudara. Dan lama kelamaan, apa saudara? Muter-muter, apa saudara? Sapi junior mulai tahu isi hati sapi junior. Dan bangun pagi, mereka mau berdiskusi. Kakak sapi. In hari kotong bajak sawah di mana? Kakak bilang, in hari kotong rest. Istirahat. Oke. Kenapa? Pekerjaan banyak. Tenang. Cari Tuhan. Wajah Tuhan. Karena kita sibuk, maka kita harus lebih mencari Tuhan. Semakin sibuk, semakin mencari Tuhan. Bukan semakin sibuk minta prioritas. No. Semakin sibuk justru cari Tuhan. Martin Luther bilang, saya nggak tahu saudara bilang apa. Nah, jadi saudara lihat, ini adalah bagian untuk yang paling mudah, yaitu sapi junior mendengar suara sapi senior. Sapi muda mendengar suara
sapi tua. Sapi tua. Bukan sapi pasar. Sapi tua. Yohanes bilang begini. Yohanes 10 berkata, ayat yang ke-27 bilang begini. Baca bersama saya. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi intinya adalah kita mendengar suara Tuhan. Coba kita lihat foto itu. Nah, saudaraku yang kasih, bagaimana Roh Kudus memimpin kita? Walk by the Spirit. Katakan, berjalan dengan Roh. Berjalan oleh Roh. Nah, gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa kita didrive, kita didorong karena mendengar. Katakan, saya berjalan bersama Roh Kudus karena mendengar. 2, 3. Nah, mendengar dalam konteks ini yang paling sederhana, yaitu ketika saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, hari-hari ini kita sementara membuat the movement of the reading of the word. Pergerakan membaca firman Tuhan. Katakan, saya berada dalam pergerakan baca firman. Katakan. Dengan saudara membaca yang logos, Kejadian sampai Wahyu, maka ada saatnya Anda memerlukan hikmat, maka firman yang Anda dengar itu akan berubah menjadi jawaban pada waktu itu sesuai dengan keadaan dan kondisi, dan jawaban firman selalu membawa Anda kepada keberuntungan. Padang yang berumput hijau. Amin. Walaupun putar-putar, tapi pada akhirnya happy ending, happy blessing. Haleluya. Happy power, happy life. Haleluya. Nah, saat kita menjalani hidup, ikuti bisikan Roh Kudus. Katakan, bisikan Roh Kudus. Amin. Bukan teriakan, apalagi hardikan Roh Kudus. Bisikan. Dalam bahasanya, the prompting of the Holy Spirit. Bisikan Roh. Katakan, bisikan Roh. Nah, umat Tuhan, di dalam Keluaran 13 ayat 17, lihat tulisan yang merah itu. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Artinya apa di sini? Tuntunan Tuhan seringkali, saudara yang kasih, seperti bayi yang dibuat begini. Seperti bangsa Israel. Mereka seperti bayi yang baru keluar. Secara rohani mereka seperti bayi rohani yang baru keluar, baru terlahir. Mereka dituntun dengan cara-cara Tuhan. Dalam perjalanan itu, saudara yang kasih, maka ketika kita lahir baru, bertobat, terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam kita. Dan ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti kita masuk di dalam sungai atau kolam itu dipenuhi oleh air, air itu menguasai kita, maka kita akan perlahan-lahan melihat sebuah perjalanan yang panjang dalam persepsi Tuhan. Anak-anak, mereka berkeinginan kuat, tapi mereka tidak punya persepsi yang kuat. Betul ya saudara? Betul tak? Anak-anak, nah sama juga. Anak-anak rohani, sama dengan anak-anak jasmani. Kalau kita nasihati mereka, mereka tidak pernah. Kemarin saya dengan Marcel lagi piloks barang tertentu, jipi ngotot. Ayo Pop, kasih beta juga. Nah Marcel terlucu mas ini kasih. Dia tidak menghadap itu kompor, dia menghadap otot putih baru dia pilok, saudara. Saya tidak tahu kalau dia sementara sudah pilok. Yang saya lihat dia yang saya tahu dia dari dapur bawa alat cuci piring, sabun. Gosok saya dalam hati, jipi rajin nih, dia cuci otot. Ternyata saya lihat gosok kok ada warna hitam. Ternyata dia pikir ini pilok bisa dicuci dengan sabun cuci piring. Semangatnya besar, ngotot mati. Saya bilang, Jipi, kau tidak bisa lakukan, kau masih kecil. Waktu saya omong begitu, lu dia dulu bikin tumpah opa fangnya dia pencet banyak kok dia lapis lu toh. Opa sudah bilang saya tidak boleh, tapi saya ngotot. Tumpah cet, lapis, saudara gak. Tapi Jipi saya tidak lapis. Saya bilang, lu lihat toh, lu belajar itu.
sama. Kadang-kadang keinginan kotong nih, oh Tuhan, kasih saya sudah Tuhan, kasih motor, kasih mobil, kasih bini, kasih suami, kasih anak, kasih semua. Begitu dapat semua, masuk neraka. Selesai. Kita mau ambil jalan pintas, padahal tidak terbentuk karakter kita. Roma 8 ayat 14-16 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang namanya apa? Adoption spirit, roh adopsi yang apa? Menjadikan saya dan saudara anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, katakan, ya Aba, ya Bapa. Saudara lihat, roh yang membuat kita bisa punya hubungan yang dekat. Panggil Aba, panggil Bapa. Nah, bayi dalam bahasa Yunani itu nepios. Nepios, coba katakan nepios. Nepios itu membutuhkan hukum Taurat. Sedangkan anak laki-laki, son, anak yang dewasa dalam bahasa Ibrani atau Yunani, Yunani ya. Hios, coba katakan hios. Hios itu artinya orang dewasa yang dipimpin oleh Roh Allah. Nepios itu dipimpin oleh Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dan memang saudara, kalau kanak-kanak itu memang harus dikasih aturan, tetapi tidak sampai dewasa. Sampai suami-suami juga dapat aturan dari istrinya. Pokoknya jam 10 malam bapak tidak boleh keluar kamar lagi. Lalu bapak tanya, kalau kencing di mana? Jangan boleh keluar kamar. Kita tidak bisa memperlakukan orang dewasa dengan cara Taurat. Roh Kudus menuntun kita dengan hati. Menuntun kita dengan apa? Hati. Makanya dikatakan roh itu fellowship, persekutuan. Jadi nepios adalah bayi. Memaksakan keinginan kita. Ada kadang-kadang kita menjadi jasmani ini sekali tua forever. Kalau rohani kadang-kadang kita tua, kadang-kadang kita muda, kadang-kadang jadi kanak-kanak. Kenapa? Karena masih ada peras jiwa, emosi. Coba semua bilang emotion. Wih, coba kasih Pak emotion. Nah, emotion biasanya tidak bayar toh? Tidak bayar toh? Cuman mahal. Kenapa tidak bayar? Karena mahal kawan. So emosi harus bermakan bakso, bakso. Lu pikir betanya harga bakso 15.000. Jadi kanak-kanak Taurat. Tapi kita mesti belajar untuk jadi hios, yaitu orang yang dewasa yang mengerti. Nah, cara Tuhan memimpin kita tidak kasar seperti petugas rodi, petugas yang mengawasi pekerja-pekerja curang. Tidak. Takut akan Tuhan didefinisikan sebagai ketakutan yang sehat untuk menyenangkan Tuhan. Ketakutan yang sehat untuk apa saudara? Menyenangkan Tuhan. Bukan ketakutan seorang hamba karena akan ditegur, didisiplinkan atau dihajar, dihukum oleh majikan atau tuannya. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Suara atau kata-kata itu hanya kita bisa alami ketika kita diselamatkan. Roh Kudus turun dan mulai membuat kita bisa memanggil ya Aba. Coba panggil ya Aba, ya Bapa. Katakan demikian saudara. Ya, kita hanya bisa memanggil itu ketika Roh Kudus turun atas kita. Kita disebut anak Allah, anak A kecil. Yesus A besar, anak Allah. Firman yang menjadi manusia, anak Allah. Kita bukan, kita dari kelahiran, proses kelahiran kembali karena iman percaya kita. Nah, umat Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa ketika kita menjadi dewasa dan kita menjadi hios, maka kita punya kemampuan karena Roh Kudus bersaksi di dalam kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam roh? Ini penting, menjadi dewasa.
Tidak perlu umur. Bertumbuh dalam roh tidak perlu atau tidak kenal usia. Usia berapa saja bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam roh. Usia 12 tahun bisa menjadi dewasa di dalam roh. Usia 72 tahun bisa menjadi kanak-kanak di dalam roh. Keluaran 16 ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, apa? Cairlah itu, mana itu menjadi cair. Kemudian ayat 20, ayat berikut dari Keluaran 16 ayat 31 itu, mereka menamakan mana. Ya, mana, dan itu seperti biji ketumbar putih dan rasanya seperti wafer. Saudara kasih dengan mana. Itu di terjemahan, dalam terjemahan yang lain. Nah, umat Tuhan, Bilangan pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Terus ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kita tidak dapat mengharapkan hal-hal supernatural ketika kita tidak memakan hal-hal alami dari dunia ini. Artinya apa? Firman yang tertulis dalam Alkitab, kalau kita tidak belajar untuk membaca, tanda kutip makan, membaca sama dengan apa? Makan, merenungkan, mengunyah firman, membagikan dan melakukan dan membagikan, maka kita tidak bisa mengalami hal yang supernatural. Orang bilang, Tuhan buatlah mujizat, buatlah perkara ajaib, dahsyat, luar biasa, yes. Tetapi malas membaca firman, tidak pernah mendengar firman, jarang baca firman. Anda tidak bisa mengalami hal-hal yang supernatural. Karena apa? Anda tidak punya bahan baku. Bahan baku dari supernatural yaitu dari firman. Amin. Tanpa firman tidak ada apapun yang terjadi. Katakan demikian. Tanpa firman tidak ada terjadi apapun. Tapi dengan firman yang tidak ada bisa menjadi ada. Saudara, saya sudah membuktikan ulang-ulang. Saudara coba buktikan dengan penuh keyakinan. Pas beras tidak ada, kamu baca, Tuhan menuntun aku di padang yang berumput hijau. Alias Tuhan menuntun aku di beras baru dari Esau. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Omong pelan-pelan, tidak usah omong di paman yang jual beras. Pelan-pelan saja di kamar saudara. Amin saudara. Pernah Ibu Messi di Bandung, aduh Tuhan, kepingin makan babi hong. Babi hong tuh babi panggang dikasih kecap. Omong pelan-pelan saya dan saya. Tidak teriak, saya yakin tidak teriak waktu itu karena omong pelan-pelan. Tiba-tiba pintu, baru omong habis, tok. Ibu, ini ada daging babi hong. Saudara lihat, Tuhan bisa gerakan tetangga, tapi Tuhan bisa gerakan orang Mesir dari Timur Tengah datang menolong saudara. Katakan amin. Yang penting Tuhan tolong. Yang penting apa? Cara macam apa saya terserah. Mau Gagak Air, Garuda Air, terserah. Asal jangan khilafah saja. Nah, saudara, Anda tidak bisa mengharapkan hal. Jadi jangan mengharapkan perkara dahsyat tanpa firman. Tetapi kalau Anda penuh firman, tidak mengharapkan apapun, firman menciptakan sesuatu keberuntungan bagi saya dan saudara. Makanya orang kalau penuh firman, dia hanya punya gagasan dari Allah. Amin. Karena firman menguasai dia. Ibrani 4 ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh ke dalam mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Istirahat sama dengan perhentian, bukan ketidakaktifan. Itu adalah aktivitas yang diarahkan oleh roh. Kebalikan dari berada dalam perhentian Tuhan adalah berada dalam ketidakpercayaan. Ketika ketidakpercayaan beroperasi dalam hidup kita, dengar baik-baik. Indikasinya ini. Ketidakpercayaan yang bekerja dalam kehidupan kita, indikasinya adalah kita menomorduakan Tuhan dan firman. Yang mengerti katakan jelas. Yang mengerti katakan jelas dengan nada tinggi. Ketika ketidakpercayaan beroperasi dalam hidup kita
kita akan bilang, doa, saudara jawab nanti ya, doa, hanya John Dede saja, semua, doa, baca firman, doa baca firman kapan? Nanti. Begitu Anda berkata nanti, Tuhan turun tahta, pikiran nalarmu, reasoningmu, akal sehatmu mulai beroperasi. Otak kiri, otak kanan, dan otak apa di selatan sana? Otak rote, mulai 3 otak ini beroperasi. Dan ketika 3 otak ini beroperasi, maka Anda akan mulai membuat alasan-alasan. Kita semua akan buat alasan untuk tidak mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau berhenti. Berarti artinya mempercayai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Umat Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 20-27 dikatakan begini, tetapi kamu telah memperoleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Katakan amin. Kamu terima yang kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia, di dalam pengurapan. Pengurapan mengajar kita tidak berarti saya tidak perlu mengajar atau menerima pengajaran dari orang lain, atau Anda tidak perlu menerima pengajaran dari saya. Bukan. Pengurapan bekerja dalam orang-orang yang diurapi. Ketika Anda diurapi, saya diurapi, kita saling mengkonfirmasi, meneguhkan setiap pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah. Itulah yang dimaksudkan. Tapi tidak berarti saya tidak perlu diajarkan oleh siapapun karena saya sudah ada pengurapan. Itu keliru. Saudara, kehendak Tuhan itu seperti jaket. Saudara coba jaket. Jaket. Saudara pakai jaket. Oh, jaket. Ukur. Oh, tidak cocok. Saudara ganti. Kehendak Tuhan itu tidak bersifat paksaan. Anda memilih jaket sesuai dengan kebutuhan saudara, sesuai dengan ukuran. Tuhan tidak pernah. Saudara masih ingat Saul memaksakan Daud memakai pakaian perang, tapi Saul tidak tahu kalau Daud tidak terbiasa dengan pakaian perangnya Pak Saul, Raja Saul. Ketika dia pakai berat sekali dan dia berkata, Bapak Raja, ini baik, cuman saya tidak terbiasa. Saya napas sesak Bapak. Saya mau asma Bapak. Please, kasih saya yang biasa-biasa saja. Saya ingat dulu waktu Ami ke Australia, tuan rumahnya kasih dia sarung tangan. Di muka tuan rumah, dia pakai sarung tangan. Tapi dia rasa tidak enak. Begitu tuan rumah balik dia cabut sarung tangan, dia kerja cepat-cepat. Setelah selesai, tuan rumah tanya, mana sarung tangan? Saya tidak biasa pakai sarung tangan. Timur itu hebat. Dia tidak terbiasa sarung tangan, sehingga dia pakai sarung tangan aman dari penyakit, aman dari kotoran, aman dari beling-beling atau kaca pecah. Tapi Ami pikir tidak apa-apa, tangan lu kan bisa berobat. Tapi yang penting kerja cepat. Saudara tahu, seringkali pikiran kita ini mau cepat, tapi Tuhan bilang, coba pakai pikirannya Tuhan. Coba bilang ini, pikiran ini baik. Taruh ke sini, pikiran ini baik. Tapi pikiran Tuhan jauh lebih baik. Amin saudara. Amin. Jadi Tuhan tidak memimpin mobil yang parkir. Saat kita bergerak, Roh Kudus Global Positioning System, sistem promosi global, GPS. Saudara-saudara, semua orang sudah tahu sekarang. Ada Grab online, dia ambil alamatnya, itunya GPS. Tetapi kalau Anda parkir, tidak, mesti melangkah dulu. Katakan, ketika saya ambil langkah pertama, langkah yang berikut Tuhan tambahkan. Karena kasih tidak, itu namanya udang. Apa saudara? Coba, kasih tidak, apa saudara?
Kasih tidak, kasih tidak. Perpuluhan tidak, perpuluhan tidak, perpuluhan. Itu namanya apa? Udang karismatik. Kasih tidak, kasih tidak. Kamu ambil langkah pertama. Haleluya, amen. Ketika saya bertanya, Tuhan, teman-teman saya ada ke Hong Kong, ada ke Singapura, ada ke Belanda, ada ke Jerman, ada ke Australia, ada ke Bali minimal. Saya kemana Tuhan? Tuhan jawab, pulang kampung. Betul, Tuhan bilang pulang kampung. Pulang Kupang. Wow. Betulkah Tuhan? Pulang Kupang. Saya pulang. Ambil langkah pertama. Memang tidak enak langkah pertama. Tapi ketika Anda berada bersama dengan gembala yang baik, muter-muter itu bukan masalah. Amen. Dan ketika mulai melangkah pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, kelima, dan sampai sekarang 2020 berapa sekarang? 23, 22, suasananya sudah berubah. Satu teman dia ketemu saya, dia bilang, "Woi John," dia ketemu saya nih, "lu masih hidup kok di Kupang?" Saya bilang, "Beta masih hidup kawan. Mari kau minum kopi di rumah dong." Sampai di rumah dia mau jauh tetap banting, saudara kasih. Dia, "Lu ke orang Amerika ya, lu ke orang Australia." Soalnya beta orang pelhua. Hanya Australia ikut beta. Biasanya langkah pertama orang takut. Langkah pertama apa saudara? Takut. Kenapa? Karena otak, men. Ini otak. Coba pengen. Jangan syuting mereka, syuting saya. Saya syuting saya saja. Ini otak ini saudara. Coba. Ini otak ini saudara kasih ini. Ini kalau titik kena Hamad picture. Saudara tahu, ini otak nih kadang-kadang dia hitung rupiah kali bagi 4 kalkulator. Satu yang putih kali-kali Bombay apa namanya? Simpoa. Satu Simpoa, kalkulator Cina, Jepang, Eropa, Amerika. Tambah di otak satu lagi, 6-7 alat memang. Dia hitung kali bagi terakhir memang. Son jadi satu Tuhan nanti. Begitu dia tidak jadi, maka dia tertinggal dalam pergerakan yang besar. Kenapa? Karena logikanya main. Di dalam perjalanan hidup ini 40 tahun saya sudah melihat banyak kawan-kawan yang dulu uang tabal, motor mobil berlimpah. Saya hanya ikut-ikut belakang. Saya gendong-gendong ayam mereka. Orang Kupang membuat taji ayam, kasih sabung ayam, saya gendong-gendong ayam mereka. Mereka kalau bawa sepeda mini saya hanya ikut-ikut. Air ludah saya ngalir, saya lap lagi saudaraku yang kasih. Tapi dengar, ketika ambil langkah pertama, katakan ketika kamu langkah pertama. Langkah pertama adalah langkah iman. Langkah pertama adalah langkah apa? Nanti adalah langkah ketidakpercayaan. Langkah pertama, nanti. Nah, karena itu saudara yang kasih, jangan parkir. Bergerak, amin. Ketika Anda bergerak, meresponi panggilan Tuhan. Lalu orang bilang, kalau saya salah bagaimana? Dengar, ketika kamu salah melangkah, Tuhan punya solusi bagi orang yang taat. Haleluya. Kejadian 12 ayat 1. Bisa baca bersama saya. Tuh berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan itu negerinya namanya apa? Itu negeri namanya apa? Kutunjukkan. Jadi kalau orang-orang bilang Abraham pergi ke tempat yang dia tidak tahu, itu negeri namanya apa? Dia tidak tahu. Artinya Tuhan tunjukkan negeri itu. Jadi kan namanya Tuhan tunjukkan. Abraham melangkah. Haleluya, amin. Dan waktu Abraham melangkah, saya dan saudara dapat kecipratnya. Katakan, saya adalah keturunan Abraham karena Abraham taat melangkah. Coba kalau Abraham tunda-tunda, besok tua nih. Abraham bilang beta 57, padahal 75. Abraham punya alasan. Anda dan saya tidak akan mendapatkan berkat Abraham. Haleluya. Itulah sebabnya saudara lihat di sini, jangan parkir, melangkah.
Saudara kau yang kasih melangkah. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara? Jatuh bangun, saudara setia dengan Tuhan. Karena ada saatnya ketika restorasi pemulihan dan keutuhan itu datang, mulutmu akan penuh dengan sorak-sorak. Dan senyumanmu bertubi-tubi, bahagiamu double-double. Karena engkau bilang, awesome God, Allah yang luar biasa. Air matamu disapu, yang tersisa adalah kasih yang melimpah-limpah. Nah, saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-10, perhatikan di sana. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan ayat 15, dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan ku adakan dengan mereka sesudah waktu itu ia berfirman. Coba saudara perhatikan ini kata-kata. Aku akan menaruh hukumku di mana? Di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dengan kata lain begini, akal budi kita bisa dikuasai oleh Roh Allah. Haleluya. Jadi kalau bilang jangan pakai pikiran, bukan jangan pakai pikiran, jangan mengutamakan pikiran. Berbeda dengan jangan pakai pikiran. Jangan pakai pikiran, langgar saja. Tronton lewat, kan tidak pakai pikiran, lewat saja. Itu namanya tidak pakai pikiran. Kita menggunakan pikiran yang diurapi. Jadi saudaraku yang kasih, Tuhan menunjukkan kepada kita. Coba kita lihat ayat berikut dari 18. Ayat 17 dari Ibrani tadi. Dan apa? Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 18. Dan apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tuhan berjanji untuk tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Karena Yesus mempersembahkan dirinya satu kali dengan sempurna untuk satu kali salib. Satu kali dengan sempurna di kayu salib. Jadi begini, sekali diampuni, selamanya dia. Coba saudara, ikuti saya, sambung ini. Sekali diampuni, sekali dibenarkan, sekali diberi hati nurani yang suci, selama-lamanya hati nurani yang suci. Amin. Menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka. Siapa? Menyempurnakan siapa? Sebutkan nama. Menyempurnakan siapa? VLC. Jadi Tuhan yang sempurnakan saya dan saudara. Jadi berdoa, Tuhan hambamu yang tidak sempurna. Tuhan yang besok tahu lu sana sempurna. Kelihatan kalau kita, Tuhan hambamu ini tidak sempurna. Tidak ada apa-apanya. Malaikat bilang, lu tabungan tak ada banyak. Di BRI ada, di Mandiri ada. Tidak ada apa-apanya, lu mau kosong. Saudaraku yang kasih, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang mengerjakan, katakan Tuhan yang menyempurnakan saya. Alkitab berkata tadi Tuhan yang menulis. Siapa yang menulis? Tuhan yang menulis. Kalau Tuhan yang menulis, di atas batu pun tetap tidak ada yang bisa hapus. Amin. Di atas pasir pun tidak ada yang bisa hapus. Karena jari Tuhan yang menulis. Kalau Tuhan menulis di hati saya dan saudara, bahwa kita dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, jangan biarkan orang lain mengganggu saudara. Jangan biarkan roh agamawi dan kesalahan menuding saudara. Roma 9 ayat 1 dan 2. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdosa, suara hatiku. Katakan, suara hatiku turut bersaksi dalam apa? Roh Kudus. Suara hati bukan suara Roh Kudus, tapi suara Roh Kudus memakai suara hati. Bisa ulangi itu kata-kata umat Tuhan? 2, 3. Suara hati bukan suara Roh Kudus, tetapi Roh Kudus memakai suara hati. Amin. Saudaraku yang kasih, ini luar biasa. Ketika Roh Kudus menginsafkan kita tentang dosa, itu adalah cara yang positif. Roh Kudus bersaksi dalam diri Paulus bahwa dia tidak berbohong. Artinya kita tidak punya lagi kecenderungan untuk rasa, tapi kecenderungan untuk mempercayai dan mentaati.
Rasa bisa berubah-ubah, tapi percaya sesuatu yang permanen. Oke? Nah, di dalam ayat-ayat Ibrani 8 akan memberikan kesimpulan kepada kita seperti ini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan yang menjadikan kita. Oke, ayat 12. Ayat yang ke-11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar, kecil. Akan apa? Mengenal Tuhan. Ayat 12, baca 2, 3, mulai. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa. Nah, ada beberapa klausul dari ayat-ayat ini. Yang pertama, perjanjian baru kasih karunia. Aku akan menaruh hukumku ke dalam pikiran mereka dan menuliskannya di hati mereka. Tuhan menuntun kita dari dalam batin keluar. Dari dalam batin keluar. Dari mana saudara? Dari dalam batin keluar. Klausul berikut yang kedua, aku menjadi Tuhan mereka dan mereka menjadi umatku. Umat Tuhan katakan, amin. Klausul yang terakhir yang ketiga, aku akan mengasihani ketidakbenaran mereka dan aku tidak akan mengingat dosa dan pelanggaran hukum mereka lagi. Artinya apa? Tuhan tidak berurusan dengan kita berdasarkan dosa, tapi berdasarkan apa? Anaknya. Perhatikan di sini umat Tuhan, kita akan meresponi apa yang Tuhan mau. Dikatakan Kristus yang akan menjadi ukuran Tuhan berurusan dengan kita. Katakan, Kristus adalah segalanya bagi saya. Yes. Jadi ketika kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, berjalan di dalam Roh, itu berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, sekecil apapun, kita belajar berserah, belajar mengikuti Dia. Pagi hari ini umat Tuhan, ketika Anda mendengar pengajaran kebenaran ini dan ada yang berkata, ya sekalipun perjalanan ini memutar-mutar aku, membawa aku ke tempat-tempat yang mungkin tidak sesuai, tapi aku mau menjadi anak yang dewasa. Huyus, aku tidak mau lagi menjadi nefius, bayi yang memaksakan pikiran dan kehendakku sendiri. Tapi aku mau belajar menjadi orang yang dewasa. Kalau itu saudara, bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Kita datang kepada Tuhan. Come on. Mari Tuhan, ini kami berserah penuh. Haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari katakan, ku buka hati, ku jamah hati, berserah hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari kita lakukan lagu yang dari pertama dari atas. Mari umat Tuhan dimanapun saudara berada, mari datang kepada Dia. Roh, mari menyembah Tuhan, umat Tuhan. Datang kepada Dia. Ya, penuhi kami senantiasa Roh. Selamat satu kali percaya selamat, tapi penuh Roh Kudus. Dari menit datang ke jam, datang kepada hari, minggu, bulan, tahun.
tahun hidup saudara penuh senantiasa present tense, filled with the Holy Ghost. Present tense, hari ini, saat ini, sekarang penuh Roh Kudus. Oh, jangan berserapan di hadirat. Yes, ambil alih, bawa kami ke dalam kedewasaan Tuhan. Tulislah di hati nurani kami hukum kebenaran, hukum kasih setia. Oh, kamu katakan, ku buka hati. Berserapan di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari katakan, buka hati Tuhan. Berserah. Oh yes, Lord God. Di altar menyembah-Mu Tuhan, di altar-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Di altar-Mu aku persembahkan tubuh Tuhan, ku persembahkan tubuhku Tuhan, ku persembahkan tubuh, ku persembahkan tubuhku di altar-Mu Tuhan. Oh, haleluya, come on, penuh Roh Kudus, saudara ku yang kasih. Oh, ralaba syakasakara, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Oh, ralaba kobarake, baroko baraka. Oh, penuh Roh Kudus, dimanapun saudara berada, penuh Roh Kudus, filled with the Holy Ghost. Mari berbahasa roh, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh, ralaba, rubaraku barasir ya rubuku dia. Le kabro ko barakara bo baba sum barakabre ko barakabro. Le satakabro. Le ko barakabara hamaro. Bre 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 bre. Lo kabaro ko barasada bo karabo barapara. Oh re be 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 ba 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 ba. Le ko barakamre ko barakade lo la ho mare. Le ko takarabo kabara hambara kabara kabara kabara. Le baru kabara 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 kabara. Le bata kabara baru. Le kubro kubara kabara. Le kabro kubara kabara baba baba. Le kabara kabara. Le kubara kabara kubro kubara kabara. Dia menulis hukum itu dalam hati saudara. Roh Kudus menulis hukum kasih karunia di dalam hati saudara. Akal, budi dan pikiranmu dikuasai oleh kebenaran, oleh Roh. Haleluya. Thank you Lord. Saudara, saudara, mari bersama kami para penatua, kami semua memutuskan dan menetapkan bahwa kami semua mau belajar mengikuti bisikan Roh di dalam hati kami. Katakan bersama saya, ajarlah aku Tuhan. Ajarlah aku Tuhan. Dan aku mau belajar. Dan aku mau belajar. Belajar mentaati suaramu. Belajar mentaati suara. Bisikan Rohmu. Bisikan Rohmu. Suara yang manis dan lembut. Suara yang manis dan di dalam hati dan batin saya. di dalam hati dan batin saya. Karena suaramu. Karena suaramu. Karena suara Menyembuhkan aku. menyembuhkan aku, Melepaskan aku. melepaskan aku, Memberikan berkat dalam hidup saya. dalam
Suaramu Suaramu membawa aku membawa menyelesaikan garis akhir hidup. garis akhir. Haleluya. Amin. 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 Angkat tangan saudara, katakan, ku buka hati untuk zamanmu, berserah pun. Yes, katakan, di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ketika saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun saudara berada, kalau engkau masih memiliki keraguan untuk keselamatan, kau bingung, saya sudah selamat atau belum, kesempatan beberapa detik ke depan, saya mau berdoa untuk saudara. Dimanapun saudara berada, kalau engkau masih punya keraguan soal keselamatan, ikuti doa saya ini, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya engkau sudah mati dan bangkit. Saya menjadikan engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Sucikan saya dari segala dosa saya. Lahirkan saya kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang sederhana ini menjadikan engkau dapat panggil Abba, ya Bapa.